Halo semua, kembali lagi di Mr. Channel. Tak bisa dipungkiri, IPK masih menjadi tolak ukur utama kualitas lulusan perguruan tinggi saat ini. Apalagi kalau kamu mau melanjutkan kuliah ke program magister atau S2 dengan beasiswa, IPK benar-benar menjadi patokan penting untuk seleksinya. Jadi, bagaimana caranya untuk mengamankan IPK-mu? Nah, buat kamu para calon mahasiswa dan mahasiswa baru, wajib catat nih sebelum terlambat. Berikut 7 tips menjadi lulusan cum laude versi Mr. Channel. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari sama-sama kita bangun channel ini dengan share ke teman-teman kalian. Karena berbagi kebaikan itu indah guys. Setuju? Jaga IPK-mu pada semester-semester awal. Semester pertama kuliah tuh bisa manis asam asin rasanya. Habisnya kamu harus beradaptasi dengan cara belajar, lingkungan, dan para pengajar yang baru guys. Sistem kredit semester yang tidak kamu temui di sekolah mengharuskanmu menjadi manajer yang handal bagi dirimu sendiri. Teman-teman yang baru dan suasana kehidupan kampus yang berbeda dari lingkungan sekolah juga bisa membuatmu lupa pada tugas utamamu untuk belajar. Nah, belum lagi dosen yang beragam karakternya. Beda jauh loh dari guru-guru yang terasa akrab selama 12 tahun terakhir. Dan saat masih jungkir balik beradaptasi dengan semua hal baru tersebut, kamu harus bisa menjaga agar di akhir semester nanti IP-mu nggak sampai di bawah 3,00. Bagusnya lagi kalau bisa di atas 3,5 atau lebih. Pertahankan angka ini terus hingga 3 semester awal, meskipun itu berarti kamu harus pinter-pinter mengakalinya. Anggaplah IP-mu semester-semester awal adalah fondasi untuk semester berikutnya. Tentu kamu tahu kan, fondasi yang kokoh dapat menopang bangunan yang tinggi. Jadi kalau kamu pengen IPK 4,00, maka perjuangkan sejak awal-awal semester perkuliahanmu. Perhatikan kontrak belajar setiap awal semester. Jangan bolos pada pertemuan pertama di semua mata kuliah, karena pada saat itulah dosen biasanya memberikan kontrak belajar. Mungkin namanya berbeda-beda, bahkan bisa disampaikan secara lisan atau diberikan secara tertulis. Tapi pada intinya di situ dijelaskan persentase penilaian. Misalnya nih, nilai akhir tiap mahasiswa terdiri dari 10% kehadiran, 20 tugas dan kuis, 30 UTS, dan 40% UAS. Ini berarti kamu harus punya perhatian lebih pada persentase faktor penilaian yang lebih besar, walaupun bukan berarti kamu harus mengabaikan persentase yang kecil. Pada contoh persentase di atas, kerja keras pada UAS yang berbobot 40% bisa jadi mustahil karena kamu anggot-anggotan pada kehadirannya yang cuma 10%. Ya, gimana kamu bisa ngerjain soal ujian kalau nggak paham materi kuliahnya karena sering bolos? Betul kan? Perhatikan dosen. Tak cukup memperhatikan perkuliahan dosen guys, tapi kamu juga harus memperhatikan karakter dosenmu. Berbeda dari guru, bisa jadi dosen memiliki sistem penilaian yang lebih subjektif. Ada dosen yang mengolah nilai persis sesuai dengan kontrak belajar, ada memberi nilai sesuai dengan kadar keaktifanmu di kelas, bahkan ada yang ngasih nilai suka-sukanya sendiri, alias nggak ada yang paham kriteria penilaiannya gimana. Nah, jika kamu bertemu dengan tipe dosen yang sangat sulit ditebak begitu, doa aja yang kencang, biar bintang keberuntunganmu tidak meninggalkanmu. Aktif di kelas. Jika kamu orang yang ekstrovert, manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi lebih aktif di kelas. Believe it or not, ada juga dosen yang memberi nilai akhir berdasar pada memorinya tentang kelasmu. Mahasiswa yang paling sering angkat tangan dan bersuara biasanya lulus dengan minimal B. Tapi jangan ngasal buka mulut ya. Siapkan dan pelajari materi sebelum kuliah berlangsung. Jadi kamu bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan berargumen dengan data yang valid.
Kalau enggak, kamu cuma akan berakhir jadi badut aja di kelas. Nah, bagaimana kalau kamu orang yang introvert? Jangan menyerah kalah guys. Kamu bisa manfaatin waktu presentasi untuk tampil aktif di kelas. Selain itu, tetap jaga kualitas tugas dan jawabanmu di lembar ujian. Masih banyak kok dosen-dosen yang bisa profesional memeriksa tugas dan lembar jawaban setiap mahasiswa. Baca dan baca. Pengen lulus dengan nilai A, tapi cuma baca buku teks? It's a big no guys. Kalau ingin menyampaikan argumen berbobot di kelas atau menulis makalah yang keren, kamu wajib banyak membaca buku-buku terbaru atau karya tokoh ternama di bidangmu, jurnal penelitian, hingga berita dan perkembangan terkini yang terkait dengan kuliahmu. Semua layak baca. Lagi pula, siapa tahu kalau bacaanmu bisa melahirkan ide-ide penelitian untuk tugas akhir atau skripsimu nanti. Jangan tunda mengerjakan tugas. Banyak tugas yang diberikan di awal semester dengan deadline di akhir semester. Kok rasa-rasanya masih lama ya? Tapi percaya deh, pada pekan-pekan yang seharusnya digunakan untuk belajar mempersiapkan UAS, bisa-bisa kamu menghabiskan waktumu untuk kebut semalam mengerjakan rentetan tugas. Ya abisnya kan tugasnya nggak cuma dari satu mata kuliah. Kalau sudah begitu, kamu sendiri kan yang rugi. Udah kurang istirahat, badan kurus, kantung mata menggantung, nilai UAS juga nggak bisa maksimal karena kamu nggak sempat belajar. Pandai-pandailah mengatur waktu. Untuk menghindari cara kerja sistem kebut semalam, pandai-pandailah mengatur waktu. Tak perlu menunggu menit terakhir untuk mengerjakan tugas guys. Manfaatkan sedikit waktu luangmu untuk menghasilkan sesuatu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kan? Memang banyak hal menarik selain kuliah di luar sana, terutama bagi mahasiswa baru. Tapi percayalah, kesenangan itu takkan lari kemana. Kamu akan menjumpainya di lain waktu dalam bentuk yang berbeda. Salah satu trik mengatur waktu adalah memiliki skala prioritas. Pilah-pilah mana yang penting dan harus dikerjakan, baru lakukan yang lain. Memiliki skala prioritas juga menjadi dasar kenapa kamu merasa perlu menemui dosen dan meminta tugas tambahan kalau nilaimu merasa diperkirakan masih jauh dari target. Nah, kamu takkan keberatan berkeringat mengerjakan sesuatu saat teman-temanmu bersantai atau berhura-hura. Kenapa? Ya, karena kamu mau lulus dengan predikat cum laude kan? Nah, itulah tadi 7 tips menjadi lulusan cum laude versi Mr. Cadel. Nantikan video kami selanjutnya ya. See you next time.